Di antara dibongkarnya rahasia Allah tentang hal ini yaitu ketika Lailatul Qadar. Maka itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, akan melihat redaksi Al-Quran, tanazzul malaikat warruh. Kalimat ini bukan hanya satu ayat, ada lagi ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal. Di sini ada tasydid di sini. Ini menunjukkan turunnya tidak sekali. Kalau nuzul sekali. Tanazzal dengan tatanazzal itu turun. Yang turun itu jenderalnya malaikat pun datang, namanya ruh, yaitu Jibril. Jadi yang turun itu para malaikat dan Jibril sampai kapan? Matla'il Fajr, sampai kalau bahasa kita ini azan subuh lah, sampai fajar. Berarti Allah SWT mau membanggakan depan malaikat, hai malaikat, bukan kalian saja yang berzikir. Tuh lihat hambaku, tuh ngantuk-ngantuk sampai Al-Quran jatuh. 3 kali jatuh Quran, astagfirullah, kita berzikir. Nah, bukan kalian saja, mereka itu hamba-hambaku, ibadahnya lebih dahsyat daripada kalian, hai malaikat. Kenapa? Mereka siang hari tidak makan, ada kebutuhan biologis, lapar mau makan, ada kebutuhan biologis haus, dahaga mau mie, mereka tahan semua. Nah, sekarang mereka telah menunjukkan lebih cinta kepada Allah daripada tubuhnya. Kalau kalian memang tidak makan, tidak minum, mereka tidak makan, tidak minum, beda dengan manusia. Dan sekarang Anda lihat mereka menunjukkan lebih cinta ke masjid, rumah Allah, daripada rumah sendiri. Disinilah beratnya jadi manusia, ibadah. Kita punya kebutuhan biologis, tidur, ya kan? Tapi kita berusaha, mata ini melek walaupun sempat. Nah, ini menunjukkan kita lebih tinggi dari malaikat. Hai malaikat, mereka juga bertasbih. Nah, di sini saya susun subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi bukan hanya kalian wahai malaikat yang bertasbih. Maka itu kita mengajak bapak-bapak ibu-ibu untuk sholat tasbih. Jadi bukan hanya malaikat yang bertasbih, ya. Inilah kesempatan kita, ibadahlah seakan-akan Anda wafat hari esok. I'mal di dunia karena ta'ishu abadan, berbuat untuk dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Berbuatlah untuk akhirat seakan-akan mati esok. Dan ini juga diterapkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ansari, bahwa ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah alimni wa aujiz, ya Rasulullah ajarkan aku ilmu tapi jangan panjang, singkat saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza qumta fi shalatika fashalli salatan wadda'. Kalau Anda sudah berdiri mau salat, salatlah seakan-akan setelah salat wafat. Ini yang disebut dengan salat yang terakhir, atau disebut dengan salat perpisahan. Kita akan berpisah dari tubuh kita, berpisah dari istri kita, anak kita, suami kita, berpisah dari harta kita, yang disebut dengan salat perpisahan. Jadi salat itu akan kita rasakan dahsyat apabila kita membayangkan setelah salat kita wafat. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan hafiz salat 2 rakaat tasbih, 2 rakaat tasbih berarti 4 rakaat tasbih. Setelah itu salatul qiyam nanti akan dipimpin salat oleh Ustaz Hafiz. Jadi 2 rakaat, 1 rakaatnya 75 kali subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, wallahu akbar. Patokannya sangat mudah, 15, 10. Yang 10 itu ada 6. 10 sudah 6, berarti 60. Yang 15 1, berarti 75. Jadi 1 rakaat 75 kali tasbih. Kemudian semuanya total 4 rakaat, berarti 75 kali 4, total 300 tasbih. Jadi yang bertasbih bukan hanya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqas, bukan hanya para malaikat, kita juga tasbih. Bahkan ada salat namanya salat tasbih. Jadi kapankah yang 15 dan kapankah yang 10-10? Ketika kita takbiratul ihram, Allah Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat. Suratnya dianjurkan Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Seperti kalau kita pakaian ihram, salat sunnah ihram, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian kita habis tawaf, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Memang dua surat ini sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allahu Akbar, setelah baca Al-Kafirun barulah bertasbih 15 kali. Yang lainnya 10. Oke, kita hitung ya sekarang ya. Dari Allahu Akbar kita membaca iftitah, Al-Fatihah, kemudian surat. Kemudian kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, sebanyak 15 kali. Kemudian kita ruku, bacalah doa ruku. Kemudian bertasbih 10 kali. Kemudian i'tidal, bacalah doa i'tidal, kemudian bertasbih 10 kali. Kemudian sujud, bacalah doa sujud, kemudian bertasbih 10 kali. Duduk di antara dua sujud, bacalah doa duduk di antara dua sujud, kemudian bertasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi, bacalah doa sujud, kemudian bertasbih 10 kali. Nah, sebelum berdiri tegak, kita duduk sejenak, langsung baca tasbih, karena sini tidak ada bacaan. Jadi langsung bertasbih 10 kali. Nah, duduk sejenak ini tasbihnya nanti diletakkan sebelum salam ketika rakaat kedua. Berdiri lagi, baca 15 kali, ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, duduk tahiyat akhir, bacalah tahiyat, kemudian sebelum salam baca 10 kali. Nah, duduk tahiyat akhir ini kalau rakaat pertama ketika duduk sejenak tadi sebelum berdiri tegak. Jelas ya? Salat tasbih ya. Salat tasbih itu 4 rakaat, 1 rakaatnya 75 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, 75 kali. Cara ngitungnya mudah. 15 kali, 10-nya 6 kali. Kalau 10-nya 6 kali saja sudah 60. Tambah 15 berarti 75. Di manakah letaknya gitu kan? Nah, letaknya itu ketika kita berdiri tegak bertasbih sebanyak 15 kali. Yang lainnya 10. Nah itu aja deh. Jadi patokannya 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10 gitu. Nah, begitu juga nanti rakaat kedua dan seterusnya. Nah, bedanya ketika kita mau berdiri tegak ada duduk sejenak. Ketika sujud yang kedua mau berdiri tegak duduk sejenak, itu yang jarang kita perhatikan. Nah, disitulah kita hanya bertasbih tanpa doa, karena tidak ada doa duduk sejenak sebelum berdiri tegak ketika masuk rakaat kedua gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum pernah sholat tasbih ya, alhamdulillah kita, karena dianjurkan kita setiap hari sekali, tidak mampu seminggu sekali, tidak mampu juga sebulan sekali dalam sholat tasbih, tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali, tidak mampu seumur hidup sekali. Berarti paling tidak kita seumur hidup pernah lah ya, pernah sholat tasbih. Nah, mudah-mudahan walaupun tidak pernah menjalankan sholat tasbih, hari ini kita bisa menjalankan sholat tasbih ya. Ada lagi pertanyaan? Dua sama, jadi semua 8. Dilanjut, jadi semua 8, 2 salam 8. 4 pertama kita sholat tasbih, 4 kedua sholat biasa gitu, sholat qiyam ya. Kemudian yang sudah witir tidak perlu lagi witir. Nah,
Yang sudah witir tidak perlu witir lagi. Jadi cukup witir itu 1 kali dalam 1 malam, tidak bisa 2 kali. Jadi nanti siapa yang belum witir, witirlah gitu. Nampaknya kita imam-imam di sini semua udah pada witir. Jadi nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak belum witir, witir masing-masing aja yang belum witir. Tapi kalau yang sudah witir ya nggak perlu lagi diulang gitu. Di sini ada zikiran yang mungkin bapak ibu kalau Sayyidil Istighfar mungkin sudah tahu semua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Jadi pada malam Ramadan, apalagi malam terakhir, itu disuruh banyak beristighfar, dan istighfar yang tertinggi ya. Kalau bahasa gaulnya yang top markotop, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Kemudian halaman kedua, ini potongan-potongan hadis. Dalam hadis subhanallah bihamdihi saja, barang saya membaca subhanallah bihamdihi saja 100 kali akan dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis yang lain, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini yang disebut dengan 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman ya. Dan ini tidak ada malaikat yang mengetahui saking dahsyatnya. Maka itu upayakan kita banyak beristighfar, bertasbih ini. Hadis yang lain, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, tanpa subhanallahil azim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW paling banyak berzikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis-hadis ini semua saya kumpulkan menjadilah zikiran subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya ya. Kemudian Aisyah berdialog dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan zikiran malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadis memang begini redaksinya. Ada ulama menambahkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah yang diajarkan kita banyak beristighfar. Karena malam-malam Ramadan kita minta ampunan, maka orang yang sukses Ramadannya dibebaskan dari azab api neraka. Nah, ini saya cuplikan adalah zikiran membebaskan diri kita dari api neraka. Biasanya dibaca setelah tawaf. Setelah tawaf kita baca ini, tapi ini kita baca malam-malam Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa abnaina wa banatina wa ahlina wa man lahu haqqun alaina wal muslimina minan nar. Kalau tidak hafal ya bahasa ya,
Indonesianya saja kita minta dibebaskan ya. Karena titik klimaks kesuksesan Ramadan adalah bebas dari azab api neraka.